Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mega Kristina Purba. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan berbicara. Nah, jadi teman-teman, gangguan berbicara itu adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara dalam keadaan yang jelas dan lancar. Nah, jadi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, jadi itu termasuk masalah fisik, misalnya kerusakan pada organ bicara, seperti lidah, bibir, atau pita suara. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh faktor kondisi neurologis, seperti stroke atau cerebral palsy, atau gangguan perkembangan seperti disartria. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita lihat di PowerPoint, bahwasanya gangguan berbicara ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara, yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial, dan yang ketiga yaitu gangguan psikogenik. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam gangguan yang pertama, yaitu gangguan mekanisme berbicara. Nah, kita lihat di sini teman-teman, gangguan mekanisme berbicara ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gangguan akibat faktor pulmonal. Nah, jadi teman-teman, gangguan berbicara pulmonal ini itu biasanya dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Nah, jadi tentu kita mengetahui apabila seseorang itu mempunyai penyakit paru-paru, maka itu pernapasannya akan terganggu atau kekuatan pernapasannya itu akan berkurang. Nah, sehingga cara berbicaranya itu akan diwarnai oleh nada yang monoton. Kemudian pada saat berbicara, itu volume suaranya akan mengecil. Kemudian juga suaranya bisa terputus-putus. Nah, meskipun dari segi semantik dan sintaksis itu tidak ada masalah. Jadi dari segi semantik dan sintaksis itu masih menerima. Nah, kemudian yang teman-teman, seperti yang kita lihat, yang kedua adalah gangguan akibat faktor laringal. Nah, jadi teman-teman, gangguan laringal ini itu terletak pada gangguan pita suara, sehingga suara yang disebabkan itu akan menjadi serak atau bahkan hilang. Nah, jadi faktor laringal ini ditandai dengan suara yang serak atau hilang. Kemudian teman-teman, yang ketiga yaitu gangguan akibat faktor lingual. Nah, jadi faktor lingual ini itu terjadi pada lidah yang sariawan atau terluka. Nah, teman-teman, mungkin kita telah pernah mengalami lidah yang sariawan. Nah, itu rasanya akan pedih. Nah, sehingga teman-teman, pada saat berbicara, itu gerak lidah, aktivitasnya itu dikurangi semaunya untuk mengurangi rasa pedih itu. Nah, sehingga pada saat lidah kita itu terluka atau sariawan, maka sebagian pengucapan sejumlah fonem itu menjadi tidak sempurna. Nah, kita umpamakan kalimat sudah barang tentu dia akan menyangkal. Nah, apabila ini kita ucapkan dalam kondisi lidah kita terluka atau sariawan, itu akan terucapkan menjadi uah baang keku ia aan mengangkai. Uah baang keku ia aan mengangkai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada orang yang terkena stroke, kemudian badannya juga lumpuh sembelah, perlu kita ketahui itu juga lidahnya akan lumpuh sembelah. Nah, jadi itulah yang akan menyebabkan cara berbicaranya itu terganggu, sehingga menjadi pelo atau cadel. Nah, kemudian teman-teman, yang keempat adalah gangguan akibat faktor resonansi. Nah, jadi teman-teman, gangguan akibat faktor resonansi ini itu biasanya terjadi pada seseorang yang bibirnya sumbing. Nah, sehingga suaranya itu bersengau atau bindeng. Nah, tentu mungkin kita telah pernah melihat seseorang yang mempunyai bibirnya sumbing. Nah, jadi teman-teman, suara yang menjadi bersengau atau bindeng itu dikarenakan rongga mulut dan rongga hidung
itu yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras atau palatum. Nah, sehingga ketidaksempurnaan itu, itulah yang menyebabkan resonansi yang seharusnya itu menjadi terganggu, sehingga mengakibatkan suara yang bersengau atau bindeng. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut. Yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu berbicara serampangan. Nah, jadi ini adalah berbicara dalam keadaan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah juga dengan menelan beberapa sejumlah suku kata. Nah, sehingga yang diucapkannya itu sangat sulit dan sukar kita pahami. Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini itu sangat jarang kita temui, tetapi dalam praktik kedokteran ini sangat sering ditemui. Nah, jadi teman-teman, dalam berbicara serampangan ini bisa kita ambil contoh, umpamanya kalimat, kemarin pagi saya sudah beberapa kali ke sini. Nah, apabila kita ucapkan itu dengan cepat sekali atau berbicara secara serampangan, itu bisa aja terucap menjadi kemarin dada beralih ke sini. Kemarin dada beralih ke sini. Nah, jadi kita tidak tahu apa ya yang diucapkannya itu, apa ya yang disampaikannya itu. Nah, jadi kita sangat sulit memahami yang disampaikan oleh pembicara yang serampangan. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua yaitu berbicara propulsif. Nah, jadi berbicara propulsif ini itu biasanya terjadi pada penderita Parkinson. Nah, apa sih penyakit Parkinson itu? Nah, jadi teman-teman, penyakit Parkinson itu adalah kerusakan pada otak yang menyebabkan otot kita itu gemetar, kaku, dan lemah. Nah, para penyakit, para penderita gangguan berbicara propulsif ini itu sangat sulit untuk memulai suatu gerakan. Tetapi apabila dia sudah memulai suatu gerakan, maka ia juga sangat sulit untuk menghentikan gerakan itu. Dia akan melakukan gerakan itu secara terus-menerus. Nah, itulah yang dinamakan dengan propulsif. Nah, jadi teman-teman, gangguan berbicara propulsif ini juga ditandai dengan artikulasi yang sangat terganggu. Karena elastisitas otot lidah, otot wajah, dan pita suara itu sebagian besar akan menghilang. Nah, kemudian pada saat berbicara juga, itu volumenya akan menjadi kecil. Kemudian iramanya juga bisa kita dengar datar atau monoton. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga yaitu berbicara mutis atau mutisme. Nah, jadi teman-teman, berbicara mutisme ini itu tidak berbicara sama sekali. Nah, jadi sebagian dari mereka mungkin masih bisa dianggap membisu atau mereka sengaja tidak mau berbicara seperti itu. Nah, jadi mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, nah tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat. Nah, jadi misalnya berkomunikasi dengan gerak-gerik seperti itu saja mereka tidak mampu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang berikutnya, yaitu gangguan psikogenik. Nah, jadi teman-teman, gangguan psikogenik ini itu dibagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ialah berbicara manja. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya gangguan psikogenik itu sebenarnya bukan gangguan, tapi bisa kita sebut sebagai variasi cara berbicara yang normal. Nah, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ialah berbicara manja. Jadi teman-teman, disebut berbicara manja itu karena ada kesan seseorang yang melakukannya itu untuk
meminta perhatian atau untuk dimanja. Nah, jadi umpamanya ada seorang anak-anak yang baru terjatuh kemudian terluka. Nah, jadi pada berbicara manja ini, fonem S akan dilafalkan atau dibunyikan menjadi C. Nah, misalnya kita ambil kalimat, saya sakit jadi tidak suka makan, sudah saja ya. Nah, ini akan diucapkan menjadi saya sakit jadi tidak suka makan, udah saja ya. Nah, jadi seperti itu teman, berbicara manja. Kemudian yang kedua ialah berbicara kemayu. Jadi teman-teman, berbicara kemayu ini itu berkaitan dengan perangai atau perilaku kewanitaan. Jadi mereka melakukan ini secara berlebihan. Nah, berbicara kemayu ini itu dicirikan dengan gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai dan ekstra memanjang. Nah, jadi meskipun berbicara seperti ini bukan satu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Nah, terutama jika yang dilanda ini adalah kaum pria atau kaum laki-laki. Nah, tentu kita akan merasa janggal apabila kaum pria itu berbicara kemayu, yaitu dengan bertutur kata lembut, kemudian centil. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga adalah berbicara gagap. Nah, jadi teman-teman, berbicara gagap ini adalah berbicara yang kacau. Nah, jadi karena ini terjadi karena tersendat-sendat, kemudian mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama atau mengulang kata-kata berikutnya. Nah, jadi setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu secara berulang-ulang, barulah kalimat itu dapat diselesaikan. Nah, jadi contoh dari berbicara gegap ini adalah uh, aku udah makan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah tadi malam aku tidur. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari berbicara gagap ini. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir ialah berbicara latah. Berbicara latah ini itu sering disebut dengan ekolalia. Nah, jadi ini adalah perbuatan membeo atau menirukan apa yang diucapkan oleh orang lain. Tetapi teman-teman, sebenarnya latah ini adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Nah, jadi teman-teman, berbicara latah ini adalah mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Misalnya, apabila ada teman kita yang mengucapkan nah kemudian kita juga mengucapkan secara spontan gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya, apabila ada teman kita yang mengucapkan iya iya. Nah, kemudian kita juga secara spontan mengucapkan iya iya. Nah, gitu. Jadi kita mengulangi perkataan yang telah diucapkan oleh orang lain. Nah, kemudian teman-teman, berbicara latah ini juga sering terjadi pada saat kita terkejut atau kaget. Nah, jadi pada saat kita terkejut, maka kita spontan bisa saja mengucapkan kata-kata yang jorok atau kurang sopan dan kurang baik. Nah, jadi teman-teman yang mengalami berbicara latah ini, itu bisa saja akan menjadi pengalaman yang memalukan baginya. Karena dia itu tidak sadar atau secara spontan akan mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang baik dan kurang sopan, seperti itu. Nah, baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan berbicara. Semoga itu dapat bermanfaat buat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih.